Halo, selamat sore. Apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja ya. Nah, CNN Indonesia Connected hadir ke hadapan Anda lebih awal. Tapi tidak berubah, masih ada 3 informasi utama tentunya yang seperti biasa akan kami sampaikan untuk Anda. Di antaranya ini adalah salah satunya terkait dengan FIFA Matchday antara Indonesia versus Argentina. Nah, ternyata war tiketnya ini berjalan luar biasa, mulus sekali sampai hanya dalam waktu 15 menit saja katanya ini sudah habis terjual. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan esok dan juga lusa, apakah masih ada tiket yang tersisa? Kita tunggu saja. Selanjutnya, kita beralih ke informasi utama kami lainnya, yakni terkait dengan apa ini ya? Oh, ternyata terkait dengan rabies. Ternyata memang menurut informasi yang kami dapatkan, ini penyebaran rabies ini semakin meluas. Bahkan di NTT saja sudah ada 2 daerah yang dinyatakan KLB atau kejadian luar biasa. Sementara itu, di video viral pilihan hari ini diduga mengalami kebocoran sebuah kapal motor yang membawa 55 orang wisatawan tenggelam di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. Tapi syukurnya semuanya dinyatakan selamat. Selain 3 informasi utama tadi, tentunya kami punya informasi lainnya yang sedang hangat diperbincangkan dan akan kami bahas selama 1 jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia Connected. Menolak pembahasan RUU Kesehatan, ribuan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin pagi. Mereka mengancam akan mogok massal dengan menghentikan pelayanan non-emergensi secara nasional apabila keinginan mereka tidak dikabulkan. Membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan, para dokter dan tenaga kesehatan ini menuntut DPR dan pemerintah agar segera menghentikan pembahasan RUU Kesehatan. Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan para tenaga kesehatan melihat proses pembuatan regulasi yang terburu-buru dan tidak memperhatikan masukan dari organisasi profesi. Kekecewaan memuncak saat demo yang sempat digelar pada 8 Mei lalu tidak direspon oleh pemerintah. Para tenaga kesehatan itu pun mengancam akan mogok massal jika tuntutan mereka tidak didengarkan. Jadi aksi kita hari ini adalah tindak lanjut dari aksi kita di tanggal 8 Mei 2023 yang lalu, yang itu ternyata sampai hari ini kita tunggu. Sudah 28 hari itu pemerintah tidak mengindahkan sama sekali tuntutan kita, bahkan mengabaikan sama sekali. Sepertinya mereka tuli, bisu, dan buta karena tidak menanggapi apa tuntutan kita. Jadi hari ini berkumpul perawat, bidan, dokter, dan dokter gigi, termasuk juga apoteker dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita tadi baru dikonfirmasi berjumlah lebih kurang sekitar 12.000 untuk hadir di sini memperjuangkan apa yang kita tuntut di aksi kita yang pertama di tanggal 8 Mei 2022 untuk stop pembahasan RUU Kesehatan. Kita ke informasi lain, presenter televisi Brigita Manohara tiba di Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Brigita datang sebagai saksi guna melengkapi berkas penyidikan tersangka Ricky Hampagawak terkait dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah. Tim penyidik KPK kemudian menyita aset RHP yang bernilai sekitar 30 miliar rupiah. Sementara Brigita sebelumnya juga sudah diperiksa KPK terkait TPPU ini Selasa 21 Februari 2023 lalu. Ia menyatakan telah mengembalikan uang 480 juta rupiah dan 1 unit mobil ke KPK. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siap menggelar sidang perdana kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Shane Lucas. Sidang perdana ini direncanakan digelar pada Selasa esok. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melakukan persiapan teknis untuk sidang esok, tetapi tidak ada pengamanan khusus. Pihak pengadilan hanya melakukan koordinasi dengan pihak keamanan internal, Polres Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengenai pengamanan saat sidang berlangsung. Soal perkara Mario Dendi dan Shane Lucas yang sudah dilimpahkan dan sudah akan disidangkan ini hanya mengenai perkara penganiayaan saja. Kalau terkait dengan perkara tadi yang disebut pencabulan, setahu informasi kami masih di tingkat penyidikan. Ya.
Persidangan dalam perkara Mario Dendi dan Shane Lucas ini tentu dilakukan secara terbuka untuk umum ya. Karena apa? Pertama, Mario Dendi bukan lagi anak-anak, sudah dewasa. Yang kedua, ini tindak pidana umum, bukan tindak pidana anak, bukan tindak pidana yang menyangkut kesusilaan gitu. Jadi sidang dilakukan terbuka untuk umum. Prinsipnya sidang dilakukan terbuka untuk umum dalam konteks perkara penganiayaan, namun karena di dalamnya ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi saksi, kemudian ada konten kesusilaan, maka majelis hakim tentu akan menyesuaikan dengan hukum acaranya, akan dilakukan secara tertutup. Dua pihak yang sempat tawuran dari pihak supporter Brajamusti dan perguruan silat PSHT sepakat berdamai di Mapolda DIY Senin siang. Kedua pihak sepakat saling memaafkan dan tidak memperpanjang perselisihan yang diakibatkan balas dendam kasus penganiayaan anggota PSHT oleh anggota Brajamusti di Bantul tanggal 28 Mei 2023 lalu. Untuk mencegah terulangnya tawuran, Ketua PSHT Cabang Bantul, Tri Joko Santoso melarang seluruh anggota PSHT di berbagai daerah untuk memasuki kota Yogyakarta. Sementara Wahyu Baskoro sebagai perwakilan Brajamusti juga meminta seluruh anggota Brajamusti untuk menahan diri agar tidak ada lagi perselisihan lanjutan. Saya menghimbau warga PSHT manapun kalian berada, itu tidak boleh masuk ke Jogja. Jangan kotori Yogyakarta dengan kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan. Kita semua sudah berdamai, kita semua sudah sepakat untuk seduluran selawase seperti yang disampaikan oleh Bapak Tri Joko tadi bersama Mas Toplan. Pada prinsipnya kami menghimbau kepada rekan-rekan Brajamusti untuk tetap cooling down, tetap kita tenang, tetap kita seduluran bersama PSHT. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan unboxing peralatan pemantau kualitas udara baru. Sementara itu, LPBINU mendapatkan hibah 1 unit kendaraan pengelolaan air bersih untuk meningkatkan upaya penanganan bencana. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggelar serangkaian acara untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Terowongan Kendal, Duku Atas, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Acara ini dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Dalam acara ini, Dinas Lingkungan Hidup melakukan unboxing peralatan pemantau kualitas udara baru. 3 alat hibah dari World Resources Institute atau WRI dan US Agency for International Development atau USAID ini nantinya akan dipasang di 3 titik wilayah Jakarta, yaitu atap kantor Wali Kota Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Selatan, dan Pelindo. Rencananya pada Senin, guna menyikapi kualitas udara Jakarta yang semakin buruk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan menggelar uji emisi akbar. Melengkapi dari alat yang kita punya. Kita sudah punya 5 buah SPKU yang ada di beberapa titik di Jakarta. Jadi penambahan ini kami harapkan juga bisa melengkapi data-data yang sudah ada dari SPKU kami. Direktur World Resources Institute